mata'allahu wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun mengajak mari kita sama-sama mengucapkan dan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang baik ini Allah selalu mendekatkan kebaikan buat kita seberataan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul hirsi wa tulil amal. Bab membicarakan tentang al-hirs. Orang bahari menyebutnya loba, ambisi yang tidak terkendali. Wa tulil amal, angan-angan cita-cita yang melampaui batas umur. Tulul amal, kepanjangan kehendak. Qala al-faqih Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin al-Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim ibn Yusuf haddatsana Muhammad bin al-Fadl al-Rabbi an Husain an Salim bin Abi al-Ja'di anna Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala ma li ara ulama'akum yadhhabuna wa anna juhalakum la yata'allamuna ta'allamu qabla an yurfa'a al-ilmu bi dhihabil ulama'i ma li arakum tahrisuna ala ma takaffara Allah lakum bihi wa tudayyi'una ma wukiltum ilayhi la ana a'lamu bi shirarikum min al-baytari fil khayli humul ladina la yu'adduna az-zakata illa gharama wa la ya'tuna as-salata illa dubura wa la yasma'una al-qur'ana illa hajra, yani at-tarka wal i'rada anhu wa la ya'tiquna muhaddirihi. Ujar Imam Abu Layth as-Samarqandi dari Salim bin Abu Ja'd bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Darda berkata, "Mani ara ulama'akum yadhhabuna wa anna juhalakum la yata'allamuna." Kenapalah ujar Sidin, saat aku melihat ulama satu persatu kulikan diambil Allah, nang kada pintarnya kada berpikir belajar. Padahal ya Sidin, satu persatu guru-guru kita, orang-orang yang Allah berikan ilmu, tunggal ikungan kulikan, tunggal ikungan meninggal. Sementara yang tidak berilmu malah mereka kada terfikir untuk belajar, mengambil kesempatan timbulu ulamanya masih hidup. Sebab ilmu itu akan Allah cabut bukan dengan cara ulama dibikin pikun, ulama dibikin mati, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara satu persatu orang alim yang betul-betul hak satu persatu dijemput, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Abu Darda, "Mali arakum tahrisuna ala ma takaffara Allahu lakum bihi wa tudayyi'una ma wukiltum ilayhi." Lalu ujar Sayyidina Abu Darda, itu satu hal. Perkara kedua, kenapa aku melihat pian-pian berhimmat mengejar sesuatu yang sudah Allah jamin, sementara melalaikan dan menyia-nyiakan yang Allah itu serahkan lawan pian. Maksudnya yang Allah itu kada menjamin, yang dijamin Allah berhimmat, yang belum Allah jamin malah dilalaikan.
kata Sayyidina Abu Darda. Qala al-faqih, lalu ujar Imam Abu Lais As-Samarqandi, yang dimaksud dengan hirsun itu ambisi, keinginan, itu terbagi kepada dua. Ada keinginan yang mazmum, ada keinginan yang tercela, ada keinginan yang tidak tercela. Dengan hidup, bermata, bertelinga, berlihat, ada barang bagus, lalu kepikir hendak, nah itu namanya hirsun. Tapi ada yang tercela, keinginan yang tercela, ada keinginan yang tidak tercela. Walaupun ada tercela, tapi lebih bagus untuk tidak dilakukan. Fal hirsul ladzi huwa madmumun, adapun keinginan, ketamakan yang tercela adalah ketamakan terhadap sesuatu yang melalaikan diri dari melaksanakan perintah-perintah Allah. Atau turidu jam'an mali li takafuri, berhimmat mencari, berhimmat begawi semata-mata menumpuk harta karena berpandangan bila harta banyak itu keren, bila harta banyak itu sebuah kebanggaan. Semua kita diciptakan Allah punya kecenderungan suka dengan kekayaan. Karena itulah lalu kita mencari, kita berusaha, buka usaha di sini, buka usaha di sana, buka usaha di mana-mana kita punya usaha. Nah, kalau keinginan kita itu semata-mata menumpuk kekayaan karena memandang kekayaan itulah sebuah kebanggaan, nah itu tercela. Ambisi yang seperti itu tercela. Apalagi sampai kada ingat di waktu, kada ingat dengan menunaikan kewajiban Allah. Sesibuk-sibuknya kita menggulung dunia, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban, terutama bila kita begawi adalah kewajiban sholat. Jadi kalau keinginan menumpuk harta semata-mata memandang harta yang banyak itulah sebuah kepuasan, harta yang banyak itulah sebuah kebanggaan, rasa puas hati dilihat orang, rumah kanan, mobil banyak, rasanya puas hati, maka keinginan dan ambisi itu termasuk kategori ambisi yang tercela. Apalagi sampai wayah mengumpulkan harta tersebut banyak kewajiban yang dilalaikan. Wa ammal ladzi huwa ghairu madmumin, adapun keinginan dan ambisi yang tidak tercela, fa huwa alla yatruka syai'an min awamirillah li ajli jam'il mali wa la yuridu bihi tafakhur. Mencari cangkang tapi bukan tujuan untuk merasa bangga dengan banyak harta dan tidak sampai melalaikan kewajiban. Maka ambisi seperti itu normal sebagai manusia. Itu tidak tercela. Tapi di atas dipadahi tadi, walaupun tidak tercela, bagusnya Pak, bagusnya jangan terlalu rakus pula. Bisa sadari aja. Bisa sadari. Jadi kalau niatnya itu mengumpul harta bukan untuk menjadi sebuah kebanggaan dan tidak sampai melalaikan dengan kewajiban, ambisi seperti itu tidak tercela. Tapi niat awal kada usah dua. Nah, akan tetapi kalau ternyata ambisinya mencari, berhemat karena kesempatan peluang itu ada, niatnya ambil seperlu dan secukupnya, selebihnya untuk memudahkan kegiatan-kegiatan di jalan Allah. Nah
ujar Nabi, orang yang perlu kita iri, kita hantam dengan kayaknya. Sebagaimana Nabi bersabda, tidak perlu kita iri kecuali hanya dua orang. Yang pertama, orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan, Allah berikan ilmu agama, lalu dihabiskannya untuk berdakwah. Nah, ini perlu kita iri, hendak jual kayak itu. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta kekayaan, lalu dia habiskan di jalan Allah. Nah, yang dua ini maka ini terpuji. Tapi kalau umpama berhikmat mencari hanya sekedar paribahasa merasa aman, lawan tidak melalaikan kewajiban seperti sholat 5 waktu, kewajiban kita selalu mengingat Allah, maka ambisi seperti itu memang tidak tercela. Tapi nama juga berhemat-hemat, jika peribahasa ada ilmu sekedar dimakan 7 turunan kada habis, apa lebih hemat-hemat? Lain umpama berhemat-hemat karena memang kesempatan untuk mengumpulkan harta itu ada, tujuannya ada orang hendak sekolah kada mampu disekolahkan, ada musola yang baru lunas lawan nama akan hutang dibayariakan, ada pesantren, ada operasionalnya, gaji guru dan santrinya dibantuakan. Nah, kalau seperti itu, maka yang seperti inilah yang terpuji. Malah kita seyogianya menginginkan hendak kaya orang itu juga. Tapi menang sekedar menumpuk harta, bilanya melihat bertumpuk, melihat saldo di rekening banyak, lalu rasa aman, bukan ada apa-apa, isuk posisi masih aman, ada janji yang dimakan, dan tidak melalaikan dari kewajiban, itu tidak tercela memang. Tapi maka juga banyak-banyak hidup di dunia ini, semakin banyak nikmat kita, semakin berat perhitungan di hadapan Allah. Nang halalnya jadi itu, apalagi nang kada halalnya. Katanya ada seorang anak dengan ibunya, mereka dari keluarga yang tak mampu, berjalan melihat rumah orang singgah. Nang anak ucap nengaran kada paham lagi, yang menyelah orang rumah kana kita jangankan ada rumah kana hujannya bertandai banyu mampu pesusun di sana sini miris nyaman orang rumah kulingnya mah kada kenyamukan, kada kedinginan ada AC. Berhayalah si anak perempuan tersebut. Lalu pada perjalanan itu melewati supermarket. Lalu jalan rumah, yuk kita masuk ke dalam. Apa mah kita ada di sini? Ayo lompat masuk ke dalam. Masuknya ke dalam, ambil keranjang. Suruh, nanti orang dia ambil keranjang, dorong. Rak berat dilewati, tapi tidak ada yang dibuat. Menyuruh negara. Kisahnya barang yang orang menyuruh suruh dua. Sementara belah kiri kanan juhur kuat. Ada yang hibah ambil lagi keranjang. Nang dua beranak ini kosong. Lalu sudah semua rak yang ada di supermarket itu dikelilingi, maka tiba saatnya melewati kasir. Pas melewati kasir, mulus keluar. Sementara di kasir yang satunya antri sampai berdiri. Paribahasanya itu bertetangga zaman. Nah, itu nanti. Inilah gambarnya. Semakin banyak yang kita tukar, semakin banyak yang kita ambil, hitungannya semakin banyak. Maka kita kada ada tukar lulus, kita keluar kada ada penghalang. Itu yang dibayari itu apa? Yang kada dibayari umpama disempol di dalam baju, ketahuan security malah berurusan lagi. Nang halalnya jadi hitung, nang haramnya menyebabkan siksa. Nah, paham kalau sudah nak tinggi. Makanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari di usia yang sudah senja,
Padahal Bahari terkenal orang sugihnya luar biasa. Pada saat di usianya sudah tua, Rasulullah sudah wafat, tinggal generasi muda para tabi'in. Beelang dengan orang tua, tertinggal sahabat Nabi yang masih hidup, dielangi oleh generasi tabi'in. Masuk titik banyu mata. Nah, itu bila masuk ke rumah orang kada berharta, titik banyu mata. Bila masuk ke rumah orang berharta, titik banyu liur. Itu bedanya, titik banyu mata para tabi'in. Memandang, kada ada lagi harta di rumah selain sebilah tongkat biasa berjalan, lawan sebuah gelas buat minum. Sanggupnya pian hidup nangka ini, padahal pian dulu orang sugih. Ujar tabi'in. Apa ujar Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari dengan tersenyum, "Awsani habibi, kekasihku berwasiat, annal aqabata qa'ud, jalan ke depan itu menanjak. Bila jalan menanjak membawa awak seorang aja berat, apalagi bebawaan di bahu. Innal aqabata qa'ud, jalan di depan menanjak. Ahkim safinah fa innal bahra anik." Ujar Nabi, kuatkan kapalmu karena laut itu dalam. Laut itu dalam. Itu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal orang sugih itu Bahari. Tapi di masa tua ternyata harta beliau sudah diekspedisikan. Sudah diekspedikan ke jasa kirim, sudah dikirim kurir melalui ekspedisi akhirat. Ruang kubur kita kada muat, jangankan rumah mobil kada muat. Maka bagaimana caranya membawa harta? Ekspedisikan mumpung masih sampai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setidaknya ambisi itu terbagi kepada dua, tercela, tidak tercela. Yang tercela bila bihimat berjari semata-mata menjadi kebanggaan dipandang orang harta banyak dan sampai melalaikan dari kewajiban, itu ambisi yang tercela. Tapi kalau umpama berhemat berjari tidak sampai melalaikan kewajiban dan harta yang terkumpul pun bukan maksud untuk dibangga-banggakan, maka ambisi berhemat berjari itu tidak tercela. Tapi afdalnya jangan dulu terlalu berhemat menggulung dunia, karena tidak ada kenikmatan yang abadi di dunia ini. Kenikmatan yang abadi gasan meninggali anak bini, pian meninggali harta lawan anak bini. Paling pian diingatnya diingat sebatas generasi anak, mun sudah cucu kada diingatnya lagi. Satu generasi aja kita diingatnya kalau meninggali harta. Kita contoh berkaca lawan diri kita juga. Bila mendoakan dan kita doakan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, ya Allah ampuni dosa kami dan kedua orang tua kami. Abah mama jauh adalah wa ajdari wa jaddatina wa ajdari jaddatina, kait ke atas sampai jatuh sampai orang sampai mendoakan, ampuni ya Allah kedua orang tuaku. Adalah cucu mendoakan kami. Tapi kalau yang kita tinggalkan ilmu, nah kita wariskan ilmu, kita melihat haul Syekh Muhammad Arsyad. Padahal nama haul ini kan termasuk garis keturunan yang umpamanya haulnya. Kalau kita mewariskan ilmu, tapi kalau kita mewariskan harta sampai di anak aja nama hauli sudah gugur ke cucu, apalagi ke buyut, kedingat laginya. Jangankan lawan ngarang kaija lah tahu laginya.
menggali ilmu, maka kita melihat buktinya sudah. Abah guru sepupu, guru Zuhdi, ini kan hanya anak sudah lawasnya dulu. Umpama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tiap tahun didoakan orang kalau meninggal ilmu. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Wawassa biha Ibrahim banihi ma ta'buduna min ba'di." Anda sudah meninggalkan apa yang kalian sembah. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Sama lain yang kami sembah itu yang disembah oleh datu-datu sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Artinya ditinggali ilmu, bukan mata kuluna min ba'di mundamati napa namanya makan gitu. Itu meninggali harta karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lianna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'ul mala wa la yunkir alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayyana anna tarakahu afdal. Kenapa kalau umpama berkhidmat berjari asalkan tidak melalaikan kewajiban, asalkan bukan menjadikan harta sebuah kebanggaan, itu tidak tercela karena memang sahabat Nabi pun ada juga yang sugih. Tapi mereka tidak sampai melalaikan kewajiban dan Nabi SAW tidak melarang mereka jadi orang kaya. Walaupun Nabi kadang mengingatkan di dunia hidup sementara makin banyak nang dicari dapat menikmatinya kada sampai dua seberataan, tapi pertanggungjawabannya menyangkut semua yang didapat. Kita hidup di dunia umpama kalau dikalkulasi sampai habis umur, kira-kira umur 100 tahunnya, 100 tahun kemudian kita tahu lagi menikmati dia 4 pembangunan dan menikmati anak cucu, makan apalagi sudah umpama haritan lagi, gula darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Ujung-ujungnya kembali ke jalan dulu nanti makan. Harta yang bertumpuk maka kita pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Menikmatinya kada kawan, jadinya umpama 100 tahun itu umur liur sama lawan saat umur 17 tahun, ayo mah. Biar 40 tahun ya ke atas umur sudah. Apalagi 50 tahun ke atas, parut itu sudah lain, makan seininya sudah sebagah parut. Seininya makan bagah parut sudah. Apalagi kolesterol tinggi, nak kawan lagi asam urat pula, kurang bihmat makan belinju, bihmat makan kacang wanita aja. Mulai hulu sungai sana nukar kacang sebungkus sampai Banjarmasin kada habis, giginya kalidah kulum. Ada aja makan kacang dia menurunkan kolesterol. Ujung dari itu menurunkan ke batis, sakitnya ke batis. Jangannya umur itu panjang 100 tahun, liur itu kada ubah. Ayo itu bila umpama dihitung-hitung 100 tahun umur, bacari, dan kira-kira taruhlah 10 M untuk jatah 100 tahun dari 10 M. Sudah kuliah 10 M, berkhidmat pula sampai 1 triliun umpama. Dan kalau dinikmati 10 M jam, sisanya mempertanggungjawabkannya aja, menikmatinya kada, mempertanggungjawabkannya makan. Waqad bayyana Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu fi hadzal khabar anna al-hirsa madmumun idza tuji'a awamirullahi ta'ala. Sayyidina Abu Darda menjelaskan dalam hadis di atas bahwasanya atau dalam nasihat beliau di atas, dengaran
Ambisi itu kalau sampai melalaikan dan diwajibkan Allah itu sudah jelas tercela. Jelas tercela. Apalagi ambisinya tersalah alamat. Nah, kayak apa ambisi tersalah alamat? Allah tuh udah menjamin. Paribahasanya bagawi standar lawan bagawi bihima. Seitu juga sudah ditakar Allah, ya bihima membuang energi. Nah, belum Allah jamin maka menjadi terabaikan. Nah, panang kada Allah jamin ibadah mendasar poler juga ya. Beribadah itu Allah kada jamin kita tagawi atau kadanya, tapi kalau rezeki Allah jamin asal kita begawi sesuai dengan standar kemampuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Masruq, ia bercerita, aku pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya wahai ummul mukminin, ma aktsaru ma kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-baita. Ya ummul mukminin, ujar Sayyiduna Masruq, napa nang paling rancak diucapkan Nabi bila masuk ke rumah. Napa nang paling rancak nang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumah. Qalat, ujar Sayyidah Aisyah, aksaru ma sami'tuhu yaqulu idza dakhala al-baita, yang paling rancak ulun dengar Nabi itu bila masuk ke rumah apa yang beliau katakan, law anna libni adama wadiyaini min dhahabin latamanna ilaihima thalithan wa la yamlahu jawfa ibni adama illa turab. Yang paling rancak Nabi itu berucap, sekiranya manusia ini sudah berisi 2 lembah isinya emas, 2 sudah berisi, latamanna ilaihima thalithan, tatapnya itu masih hendak lagi berisi sebuah lagi, dapat 3 sudah hendak itu lagi, 4 pula hendak yang kelima. Dan kehendak dan ambisi itu belum terpenuhi, belum cukup kecuali tanah yang disumpal di untungnya. Jadi manusia ini mengkadar mati, ambisi itu tetap ada. Mengkadar mati atau Allah yang memberikan taubat, bisa jadi kadang mati. Cuma Allah berikan taubat kepada orang tersebut. Wa innama ja'alallahu ta'ala hadzal mala, ujar Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita harta itu liyuqama bihi sholata wa yu'ta bihi zakat, supaya mengerjakan sholat itu nyaman, kada berjalan lagi, berzakat itu mudah. Itu tujuan Allah memberi harta. Makanya ujar orang bijak mengatakan, Allah menambah penghasilanmu itu maksud Allah bukan untuk meningkatkan gaya hidupmu. Allah menambahi penghasilanmu supaya bertambah juga sedekahmu, supaya sholat kamu semakin khusyuk, bukan malah sholat kamu semakin berkurang kualitasnya. Bahasanya orang kadang-kadang beribadah itu ngalih meluangkan waktu karena alasan bercari. Banyaknya yang dibayar ini panjang pihmat pegawai, Allah tahu jah kalau aja kada tapi pegawai ibadah lantaran banyak yang diongkosi oleh himat pegawai. Nah, kalaupun itu kita benarkan, berarti yang sudah diberi harta oleh Allah itu apalagi alasan kada beribadah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai membuat kalian lalai oleh harta, oleh keluarga, an dzikrillah, dari mengingat Allah.
harta itu supaya kita kawa bersedekah, supaya kita kawa berzakat. Itu tujuan Allah memberi harta. Diriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahramu bi ibni adam kullu syai'in illa ithnatani al-hirs wal amal. Dari Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, di diri manusia ini sabarataan itu pasti menuhat, seberataan itu pasti menjadi tuhat. Muha yang tadi kencang menjadi keriput, rambut yang hilang menjadi putih, mengada putih habis, tenaga dan kuat menjadi lemah. Semua yang ada di diri manusia ini pasti mengalami penuaan, kecuali dua yang Nabi nakal bisa tuhat. Dua nakal bisa tuhat. Yang pertama adalah al-hirsu, ambisi itu kada bisa Tuhan. Ambisi itu kada bisa Tuhan. Yang kedua al-amalu, angan-angan. Itu kada bisa Tuhan yang dua itu. Ambisi dan angan-angan itu kada bisa Tuhan. Tenaga bisa bertuhan, mata bisa bertuhan, telinga bisa bertuhan. Tandanya kada tapi pendengaran, tetulian itu bertuhan badannya. Rambut bertuhan, sarapannya bertuhan, dua nak ada bertuhan, ambisi dan angan-angan, termasuk nang itu bertuhan rupiah. Paham ya? Belum kira pejabat paham aja. Cuma dua nak ada mau Tuhan, ambisi dan angan-angan. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala akhwafu ma akhafu 'alaikum fintani. Ujar Sayyidina Ali Amirul Mukminin, yang paling aku takutkan terhadap kalian itu dua. Ujar Sayyidina Ali, dua yang paling takutan lawan pian-pian. Yang pertama tulul amal, kepanjangan angan-angan. Angan-angan boleh berangan-angan, tapi jangan terlalu kepanjangan karena memedai lawan umur. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti nafsu. Dua ini yang paling kukhawatirkan ujar Sayyidina Ali. Angan-angan terlalu panjang lawan ada kawan mengendalikan nafsu. Wa anna tulal amal yunsil akhirah. Kenapa? Karena kepanjangan angan-angan di dunia ini itu menyebabkan kelupaan terhadap akhirat. Wattiba'al hawa yasuddu 'anil haq. Sedangkan mengikuti nafsu itu menyebabkan terhalang dari jalan yang benar. Karena nafsu itu ujar Allah di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu. Dengan nafsu ini sangat amat menyeret seseorang untuk berbuat jahat. Itulah nafsu ini. Dan itu diumpati maka jauh dari jalan yang benar. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan karena sudah jam 6 lewat sekian menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ulun simpulkan sederhananya bahwa ambisi itu terbagi kepada dua. Ambisi yang tercela, ambisi yang tidak tercela. Ambisi yang tercela itu berhimmat mencari dunia sampai melalaikan terhadap kewajiban dan semata-mata tujuannya menjadikan dunia sebuah kebanggaan. Tapi apabila tidak sampai melalaikan dunia, melalaikan kewajiban dan tidak menjadikan harta sebagai kebanggaan, maka ambisi seperti itu memang tidak tercela. Tapi bahkan juga banyak-banyak melebihi batas umur, jangannya ada hitungannya di akhirat. Pertanggungjawaban kada apa-apa. Ini pertanggungjawabannya itu yang akan kita hadapi, menikmatinya kada. Bertanggung jawabnya pasti Bapak juga walaupun tidak tercela. Tapi kalau memang ada peluang untuk bisa
mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Ada peluang, jangan juga kita sia-siakan. Ambil peluang tersebut, gunakan yang kita dapat itu seperlunya untuk keperluan hidup di dunia. Selebihnya di mana ada jalan-jalan agama, maka terlibatlah di situ. Terlibatlah di situ. Supaya nang labihan dari yang kita perlukan tadi, pertanggungjawabannya malah lebih mudah, dan itu yang menolongi kita kelak pada hari kiamat. Nah, sekali lagi mohon maaf jika ada salah hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.